Halo Sobat Rumah Plastindo. Sampah plastik masih jadi masalah besar untuk kita di Indonesia. Di Bantar Gebang saja, sudah tertimbun 39 juta ton sampah yang sekitar 34%-nya adalah sampah plastik. Dan setiap tahunnya, 1,3 juta ton sampah plastik di Indonesia berakhir mencemari laut kita yang indah dan merusak ekosistem banyak organisme yang hidup di dalamnya. Parah sekali. Kenapa bisa sampai separah ini? Masalah utamanya adalah karena banyak sekali yang pikir kalau sampah itu sesuatu yang kotor, jorok, menjijikan, pantas dimusnahkan, dan tidak ada harganya, termasuk sampah plastik. Makanya tidak banyak yang tertarik untuk mengolahnya. Padahal, ada keuntungan yang terpendam yang tidak banyak orang lihat dari pengolahan sampah plastik. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, ada yang berhasil meraup keuntungan miliaran per tahunnya. Siapa dia? Dan bagaimana perjalanannya bisa sampai mencapai omset segitu? Kita akan bahas bersama dalam video kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan lagi informasi inspiratif dan berita terhangat seputar industri plastik. Muhammad Baidowi. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pengusaha daur ulang plastik yang bernama Muhammad Baidowi. Kalau banyak orang yang menganggap sampah plastik itu barang yang kotor dan menjijikkan, Baidowi malah berpikir sebaliknya. Bagi dia, sampah adalah harta karun yang terpendam. Walaupun pada awalnya dia memulung bergelimang dengan sampah plastik untuk diolah, kini dia bergelimang rupiah hasil dari usaha daur ulangnya, yang rutin mengekspor biji plastik daur ulang ke China setiap minggunya dan memiliki lebih dari 100 partner kerja yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Siapa sih si Muhammad Baidowi ini? Dan seperti apa perjalanannya membangun usaha daur ulang plastiknya yang beromset miliaran? Muhammad Baidowi ini adalah pria kelahiran Balikpapan sekitar 40 tahun yang lalu, yang pada tahun 2000 silam memutuskan untuk banting setir menjadi pengusaha lantaran karena krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Padahal sebelumnya, Baidowi memiliki pekerjaan sebagai auditor Royal Bank of Scotland. Dan sebagai auditor bank, bisa dibayangkan penghasilan dan gengsi pekerjaan yang dimilikinya saat itu. Tapi kemudian, dia banting setir langsung untuk menjajal dunia usaha. Awalnya, Baidowi tidak langsung masuk ke bisnis sampah plastik, tapi memulai peruntungannya dengan berbagai bisnis lainnya. Tapi sayangnya, hampir semua bisnis yang dicobanya gagal dan tidak berhasil menuai keuntungan. Sehingga akhirnya dia berusaha mencari bisnis yang minim resikonya. Nah, di saat itulah Baidowi melihat aktivitas para pemulung mengumpulkan sampah plastik, sehingga langsung memberikannya ide untuk terjun ke bisnis sampah plastik. Saya melihat pemulung, dari situ muncul ide untuk membuat usaha daur ulang sampah. Bila dibandingkan dengan usaha makanan, kalau tidak laku, basi. Kalau usaha buah-buahan, tidak laku, busuk. Ternak, resikonya mati. Kalau sampah plastik tidak ada resikonya. Begitu ungkap Baidowi. Begitu antusiasnya akan bisnis sampah plastik ini, tokoh pilihan terbaik majalah Tempo 2009 ini tidak malu ikut memulung botol-botol plastik bekas yang kemudian dipisahkan menurut warna dan jenisnya, dicacah dan kemudian dijual. Dan kegiatan ini dia lakukan setiap hari. Pada awal bisnisnya, dengan bermodalkan 50 juta rupiah, Baidowi membeli mesin-mesin pengolah biji plastik dan menyewa lahan serta membangun bangunan sederhana untuk bisa menjalankan bisnis barunya ini. Apakah Baidowi langsung sukses jadi pengusaha daur ulang plastik? Oh tentu tidak, tentu ini bukan hal yang mudah. Sudah pasti ada tantangan dan kendala yang harus dia hadapi. Kendala pasti ada lah. Bagi saya setidaknya ada dua hal, teknis dan non-teknis. Non-teknis berupa ujian mental. Bisa dibayangkan, saya ini seorang sarjana, mantan pegawai bank yang selalu berdasi. Tiba-tiba harus jadi pemulung tukang sampah. Rasa-rasanya setiap orang pun akan malu, tak terkecuali orang tua saya. Soal teknis berupa mesin yang selalu ngadat. Hampir di 1 tahun pertama, saya disibukkan dengan membetulkan kondisi mesin agar bisa selalu prima.
Memang di awal, Bedowi menggunakan mesin buatan pabrik lain yang agak diragukan keterandalannya. Sehingga seperti yang dia bilang, mesinnya sering ngadat dan mengganggu proses produksi. Saking seringnya mesin miliknya ngadat dan sebegitu terganggunya proses produksi usahanya, banyak pesanan yang dia tidak sanggup penuhi dan jumlah produksinya pun tidak bisa mencapai target minimum. Sampai-sampai, pada akhirnya, Bedowi kehilangan sumber daya miliknya dan terpuruk secara finansial. Hingga sempat berniat untuk menjual saja pabrik miliknya itu. Karena bahkan uang sewa untuk kontrak rumah yang dia dan keluarganya tinggali saat itu pun dia tidak sanggup bayar. Itu adalah masa yang paling menyedihkan dalam kehidupan saya. Saat itu, saya harus menitipkan istri dan anak-anak saya ke rumah orang tua saya. Sepertinya, peristiwa itu akan selalu teringat dalam benak saya. Tapi berkat dukungan dan semangat dari sang istri, Ajeng Ririn Sari, Bedowi berhasil bangkit dari keterpurukannya. Hanya dalam 1 tahun, Bedowi berhasil mendesain dan membangun mesin pecacahnya sendiri yang mampu berputar dengan kecepatan tinggi mirip pengering mesin cuci. Ini pencapaian yang luar biasa, mengingat Bedowi adalah sarjana lulusan ekonomi yang tidak memiliki ilmu teknik. Tapi fakta bahwa dia berhasil membangun mesin pecacahnya sendiri adalah bukti bahwa Bedowi adalah orang yang gigih, yang mau belajar hal-hal baru dan tidak malu bekerja keras. Ini adalah sikap-sikap yang diperlukan untuk bisa membangun bisnis yang sukses. Karena kita tidak pernah tahu masalah apa yang akan kita hadapi dalam mengembangkan bisnis. Dan bisa jadi, masalahnya di luar dari disiplin ilmu atau pengetahuan yang kita miliki saat itu. Jadi, mau tidak mau, kita harus membuka diri belajar hal-hal baru. Dan tidak malu bekerja keras untuk bisa mengembangkan bisnis kita masing-masing. Seperti Bedowi, dengan kegigihannya dan semangat pantang menyerah, mesin buatannya lebih efektif dan handal ini berhasil memutar kembali roda perekonomian usaha daur ulang miliknya dan bahkan menggapai pasar ekspor ke China. Mesinnya ini memiliki kapasitas produksi 3 ton sampah plastik perharinya, yang berarti dalam sebulan angka produksinya bisa mencapai 60-70 ton. Tidak heran, karena memang Bedowi sendiri harus memenuhi permintaan pasar dari China sekitar 2 kontainer biji plastik per minggunya. Di China sendiri, biji plastik daur ulangnya yang berasal dari sampah botol plastik PET atau polyethylene terephthalate digunakan untuk sebagai bahan baku produksi benang polyester. Sedangkan biji plastik hasil daur ulang gelas plastik minuman jenis PP atau polipropilin dijadikan sebagai bahan baku produksi tali rafia. Selain memenuhi permintaan ekspor, Bedowi pun berusaha membuat produk daur ulangnya sendiri dengan mengolah botol-botol plastik bekas kemasan oli untuk dicacah dan dibentuk menjadi kepala sapu, celengan, tali rafia, sampai bola plastik. Mulai dari biji plastik daur ulang, mesin pencacah, hingga produk hasil daur ulang, kalau kita hitung di atas kertas, kelihatannya kesuksesan finansial Bedowi bisa terbilang cukup besar dan menggiurkan. Tapi yang menarik juga dari diri juara industri hijau tingkat nasional 2009 ini adalah semangatnya untuk berbagi kesuksesan. Bedowi membangun jaringan partner kerja yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang jumlahnya ada sekitar 100 partner. Masing-masing dia bekali pengetahuan dan mesin yang dia bangun sendiri dan dijual dengan harga berkisar antara 33 juta rupiah sampai 40 juta rupiah. Siapapun yang mau usaha seperti saya siap ajarkan. Ilmunya akan saya kasih semua, mulai dari bangunan, pelatihan, dan hasilnya wajib saya beli. Saya pastikan ada buyback guarantee. Ini janji Bedowi kepada para partner kerjanya. Memang, dengan memiliki mesin dan pengetahuan, tidak langsung serta-merta menjamin akan bisa sukses meraup keuntungan dalam bisnis ini. Masih perlu dilengkapi juga dengan kegigihan dan kerja keras seperti yang Bedowi tunjukkan di awal membangun usahanya. Dan visi Bedowi untuk membangun jaringan partner bisnis daur ulang di seluruh daerah Indonesia ini adalah langkah awal yang tepat untuk mengatasi masalah sampah plastik kita yang semakin hari semakin buruk. Dengan semakin banyak orang yang terjun dalam bisnis daur ulang ini, akan semakin banyak juga sampah plastik kita yang terolah. Dan di saat yang bersamaan juga meningkatkan taraf hidup pelaku usahanya. Solusi yang win-win. Makanya tidak heran kalau Bedowi
digandeng oleh BBC Indonesia untuk memberikan berbagai pelatihan wirausaha di seluruh Indonesia agar menciptakan lebih banyak pengusaha daur ulang plastik. Tidak berhenti sampai di situ, peraih Piagam Kalpataru 2010 ini juga membagi rata 90% laba yang dia terima dari usahanya ini kepada seluruh karyawannya yang telah bekerja minimal 5 tahun bersamanya. Dengan demikian, Bedowi berharap dapat terus meningkatkan kesejahteraan karyawannya dan membuat pengelolaan keuangan perusahaannya menjadi lebih transparan. Selain kegigihan, kemauan untuk bekerja keras, dan juga ketekunan menjalankan usaha, Bedowi memiliki prinsip hidup yang menarik. Jangan kamu ingin cepat dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, karena pekerjaan itu jarang kamu temukan. Yang sering kamu temukan adalah pekerjaan-pekerjaan kecil. Bagaimana kamu bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar kalau yang kecil saja kamu tidak terlatih? Prinsip hidup yang bagus sekali. Banyak orang ingin cepat kaya, cepat sukses, cepat berhasil, menghasilkan hasil yang instan. Padahal, sebenarnya perjalanan menuju ke sana itu bisa jadi panjang dan berliku. Belum lagi masalah dan halangan yang perlu dihadapi. Banyak orang yang cepat mendapatkan kekayaannya, cepat juga kehilangan, karena tidak tahu bagaimana menangani nominal besar yang tidak pernah dia pegang sebelumnya. Sehingga ujung-ujungnya, kesuksesannya tidak bertahan lama. Jadi, daripada bermimpi untuk cepat kaya, lebih baik berfokus melakukan dan menguasai hal-hal kecil dalam pekerjaan atau bisnis kita sekarang. Seperti bagaimana Bedowi tidak malu ikut memulung sampah sampai ke berbagai tempat dan ikut terjun memperbaiki mesin pecacah miliknya dulu yang suka ngadat. Karena melakukan hal kecil tersebut, kini dia tahu betul setiap seluk-beluk bisnisnya sehingga mampu membangun mesin pecacahnya sendiri, meluaskan pasar usahanya hingga ke China, dan bahkan melatih orang lain untuk membangun bisnis yang serupa. Kisah sukses yang luar biasa sekali dari Bedowi ini. Bagaimana menurut Sobat Primo Plastindo tentang kisah sukses Bedowi ini? Apakah Anda jadi tergerak untuk terjun di dunia bisnis daur ulang plastik? Atau Anda sendiri sudah bergerak dalam bisnis ini? Share pendapat Anda di kolom komentar di bawah, dan like, serta bagikan video ini kepada teman, saudara, dan rekan bisnis Anda jika Anda menyukai video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami, agar Anda tidak ketinggalan informasi inspiratif dan berita terhangat seputar industri plastik.